Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan SMK? Kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat portofolio menggunakan Google Sheet. Kenapa kita perlu membuat portofolio? Karena portofolio ini akan menjadi senjata kita buat anak-anak SMK yang seandainya nanti baru tamat sekolah, ingin melanjutkan bekerja, ya, untuk mencari pekerjaan agar dilirik oleh HRD perusahaan, mereka akan melihat portofolio kita karena kita umumnya tidak memiliki pengalaman kerja sehingga kita perlu membuat portofolio. Nah, portofolio ini isinya nanti tentang kegiatan-kegiatan kita. Untuk itu, untuk siswa SMK mungkin perlu membuat sejak dini sehingga tugas-tugas untuk mata pelajaran produktifnya nanti kita simpan di portofolio kita. Portofolio ini juga baik bukan hanya untuk siswa tetapi untuk orang-orang yang butuh membuat portofolio. Langsung saja, yang pertama kita sediakan dulu bahan-bahan portofolio kita, ya. Silakan upload di Google Drive seperti ini. Di Google Drive bahan portofolionya. Jadi nanti yang pertama nanti akan langsung saya praktekkan, ada banner atau apa namanya, header dari halaman portofolio kita, kemudian ada cerita tentang kita, about me, kemudian ada program apa saja yang sudah kita kerjakan. Oke, kemudian di sini juga ada teks yang kita siapkan, ya. Nanti contohnya misalnya, saya adalah siswa kelas 10 PPLG di sekolah mana, begitu kan dituliskan. Yang sedang mendalami dasar-dasar pemrograman dan logika komputer, memiliki ketertarikan tinggi pada pengembangan web dan dasar-dasar HTML dan CSS, serta logika algoritma dasar. Berkomitmen untuk terus belajar dan mengasah coding skill melalui tugas harian dan praktek laboratorium sekolah. Nah, boleh dikembangkan kembali dengan bahasa masing-masing. Tapi nanti yang saya contohkan nggak menggunakan teks ini, ya, karena saya sudah menyiapkan template-nya di sini. Oke, langsung saja kita buka halaman Google baru. Kemudian caranya tinggal diklik yang titik 9 di sudut kanan ini. Cari Google Sheet, ya. Cari Google Sheet. Ini fasilitas Google sangat banyak. Cari Google Sheet. Kalau tidak ada Google Sheet di sini atau belum muncul, ya, Google Sheet-nya belum muncul, misalnya di sini slide, ya, bukan Sheet. Ini Google Slide ini untuk PowerPoint. Kalau tidak ada, kita ketik di sini Google Sheet, SITE, ya, Google Sheets. Nah, ini dia lambangnya seperti ini atau tulisannya. Jadi yang paling atas langsung diklik Google Sheet, tunggu beberapa saat. Saya menggunakan akun Google baru, ya, untuk membuat Google Sheet ini. Klik Got It. Kemudian di sini sudah ada template yang diberikan. Kita bisa memilih template yang sudah ada atau boleh menggunakan blank sheet. Karena kita akan membuat dari nol, kita klik blank sheet, ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan titel kita, misalnya di sudut kiri dulu deh judulnya, ya, sudut kiri di sini yang untitled sheet. Kita tulis judulnya misalnya portofolio, tuliskan namanya. Kalau saya misalnya saya mau tulis edutech, ya, edutech guru, ya. Kalian boleh menuliskan nama kalian di sini, portofolio nama misalnya, ya. Kemudian your page title di sini boleh dihapus, boleh diganti gambar atau langsung ditulis nama di sini juga boleh. Misalnya portofolio, kalau misalnya ditulis nama. Tuh, nanti tinggal dimasukin gambar di sini. Kalau saya inginnya di sini saya ganti gambar saja langsung, misal image, pilih upload atau select. Kalau upload, ini kita mengupload gambar dari PC kita. Kalau select, berarti kita memilih yang sudah ada di bawaan ini. Nah, ini di galeri kita. Di sini, ya. Kalau saya mau pilih dari Google Drive, tinggal klik Google Drive. Oh ya, saya lupa. Di Google Drive ini, supaya bisa dibuka semua, maka foldernya, kan bahan portofolio foldernya, kita share
kita share, kita ganti restrict-nya, yang ini, restrict, diganti anyone with the link. Supaya semua orang bisa melihat, viewer saja nggak apa-apa. Jadi nanti file yang ada di sini semua bisa dilihat oleh orang lain ketika ditampilkan di portofolio. Kalau tidak di share tadi, maka nanti portofolio tidak bisa dilihat. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang saya ingin mengambil gambarnya karena ini di drive ya. Di drive di dalam folder bahan portofolio misalnya. Saya ingin ambil bannernya yang oke, yang ini. Insert. Nah, ini karena sudah saya set, ini tampilnya seperti ini. Ini pun agak terpotong ya. Agak terpotong. Nah, teks yang ada di sini boleh kita hapus karena saya tadi membuat udah ada langsung ininya. Kalau kita nggak desain dari awal, kita mau desain yang dari yang sudah ada saja, ininya kita tulis manual ya. Ininya jadi dihapus saja. Ini kita buang gitu. Oke, kalau sudah anggap saja ini pas ya. Kalau nggak pas desainnya kita ulang lagi desainnya. Ini karena kurang pas memang ya posisinya. Kemudian ini kan baru headernya. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian bawahnya. Kita tambah dulu konten bloknya. Di sini kita menggunakan divider. Divider ini untuk pembatas. Jadi ada jeda. Kemudian di paling bawahnya, misalnya di sini kita jadikan halaman about me atau halaman awal. Kita kasih saja dulu halaman-halamannya ya. Misal contoh, saya ingin berikan teks ya. Jadi dari halaman 1 ini nanti ini kan halaman home. Di halaman home ini kita tambahkan, caranya klik di titik 3-nya, kita bisa add subpack. Nah, kita kasih nama di sini misalnya about me. Oke. Nah, halaman about me ini adalah halaman kedua. Mau dihapus nih. Sama seperti tadi, kita hapus saja ini. Tulisan ini. Karena saya sudah punya template ini ya, jadi ini kita tidak perlukan lagi. Mana hapusnya? Oke. Nah, sekarang di halaman ini, halaman about me ini, kita bisa isi. Tapi sebelumnya kita sekalian saja untuk halaman berikutnya, kembali ke home, lalu klik lagi tambah add subpack. Misalnya halaman berikutnya adalah tugas. Kumpulan tugas misalnya ya. Nanti di kumpulan tugas ditambah subpack lagi per mata pelajaran bisa. Contoh ini tugas. Nah, di dalam tugas kita tambah lagi misalnya add subpack lagi. Jadi di dalam tugas ini misalnya matematika misal atau DDPK, dasar-dasar kejuruan. Nah, jadi ini ada subnya lagi ya. Tapi terserah kembali ke kebutuhan, sesuai kebutuhan. Kalau saya ingin membuat portofolio khusus untuk edutech ini, maka ini halaman depan, halaman muka, kemudian ini about me, ini tugas. Nah, di halaman about me, saya ingin tambahkan halamannya. Tadi kan halaman muka saja. Nah, di about me ini saya ingin tambahkan. Jadi caranya insert, di bagian insert, di sini ada insert, ada pack, ada tabs. Di bagian insert kita tambahkan jenisnya, mau konten blok seperti apa. Gitu. Ini ada gambar, ada teks. Yang ini hanya table of content misalnya. Ya, table of content mungkin cocok tadi di halaman home. Terus ada button. Jadi kalau seandainya bentuknya button.
Ya. Saya kasih divider dulu, batas. Lalu saya ingin tambahkan yang bagus apa ya? Oke, saya punya gambar untuk about me, tentang saya. Nah, saya kasih image saja. Jadi di bawah sini saya kasih mau image. Saya pilih upload kalau mau ngambil dari komputer, tapi kalau dari Google Drive langsung select. Karena sudah ada di Google Drive, saya pilih select, kemudian saya pilih gambar, misalnya ini about me-nya. Saya buat insert. Nah, seperti ini, kemudian saya sesuaikan ukurannya. Sesuaikan, misalnya ukurannya sesuai kebutuhan. Oke, kalau ukurannya seperti ini bisa kita panjangkan ke bawah ya, supaya halaman bagian bawahnya juga terlihat. Ya. Oke. Nah, ini deh. Jadi halaman about me isinya gambar saja misalnya. Kalau Anda mau membuatnya about me itu dalam bentuk tulisan, ini kan sengaja saya buat gambar karena sudah rapih ya di desain. Layanan spesial dan sebagainya. Kalau Anda inginnya tampilannya itu dalam bentuk teks, boleh ya. Misalnya kita lihat di halaman about me, home misalnya. Di halaman home ini misalnya Anda memasukkan foto di sini, kemudian ada teks-teks. Ya, silakan diklik teksnya ini, di bagian insertnya kamu pilih yang ini misalnya, contohnya. Nah, di sini ada gambar, di sini ada teksnya, judulnya. Di sini subjudulnya. Untuk gambar klik saja plus, mau pilih upload atau yang lainnya. Bahkan bisa channel YouTube. Gitu. Nggak jadi dihapus saja. Kemudian di halaman berikutnya, misalnya tadi di sini tugas ya. Saya mau hapus nih, saya nggak suka tugas karena bukan untuk keperluan tugas kalau untuk saya. Saya ganti di double klik, ganti misalnya project. Project. Project yang pernah saya lakukan, misalnya saya mau tambahkan subpack-nya, misalnya di sini katakanlah kalkulator. Nah, di kalkulator matriks ini saya ingin tampilkan contoh ya, diinsertkan dulu, kemudian saya ingin ambil dari drive. Di sini bisa langsung ambil dari drive bahan portofolio. Di sini saya tinggal klik saja. Ini manual book, insert. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bisa dibaca langsung. Atau boleh juga dengan cara embed. Ya. Dihapus lagi. Boleh juga dengan cara embed. Nah, embed URL-nya dimasukkan di sini. Nah, embed URL itu caranya misalnya tadi manual book, klik sini, share, kemudian copy link, khusus yang ini ya, copy link, lalu pilih di edutext ini. Ini ingat di halaman kalkulator, kita insert, embed. Nah, kita kopikan linknya. Nah, sama ya. Hampir sama, caranya sama. Nah, buku ini bisa dibaca langsung oleh orang yang membuka, nanti misalnya menggunakan HP, dia bisa langsung melihatnya. Gitu. Terus saya misalnya mau tambahkan lagi di sebelahnya gambar. Tinggal klik lagi image, upload. Oh sorry, saya nggak upload. Saya ngambil dari drive saja. Image-nya saya ngambil dari drive. Saya ingin ambil ini contoh saya waktu membuat
matriks. Ini codingannya. Kalau saya mau letakkan di samping di sini. Nah, ini bukti yang nyata, ya. Supaya tampilannya bagus, sesuaikan ukurannya. Tapi nanti di laptop nggak jadi masalah, atau di HP nggak jadi masalah kok. Sama dia. Nah, seperti ini ya. Kita samakan tingginya. Oke. Nah, ini manual booknya. Ini hasil screenshot salah satu halaman di codingannya. Ini yang ini menggunakan Android Studio. Oke, kita balik lagi. Misalnya di PAX ini saya tambahkan lagi projectnya dengan cara menambahkan, klik kiri, klik yang garis 3, add subpack. Misalnya saya tambahkan lagi aplikasi database. Aplikasi database. Caranya sama. Kita kembali ke bagian insert, kita masukkan lagi. Misalnya tadi database-nya yang ini bagian login, ini bagian dashboard, ya. Sama ini codingannya, welcome blade-nya. Kita insert. Nah, seperti ini tampilannya. Mau disusun satu persatu ke bawah juga boleh, mau disusun ke samping boleh ya. Bebas. Oke, kemudian kita tambahkan lagi terakhir, misalnya halaman setelah home, about me, project, saya tambahkan lagi subnya di sini, dokumentasi tutorial aja lah ya, tutorial AI. Di halaman ini saya akan tambahkan tutorial penggunaan AI. Ini hapusnya. Kita insert, kita kasih divider untuk batas, kemudian di bawahnya kita masukkan. Nah, di sini misalnya YouTube, kita akan masukkan channel YouTube di sini. Boleh dengan cara tadi ya, misalnya klik yang ini, content block boleh. Terus kalau misalnya mau langsung channel YouTube juga boleh. Nah, kalau channel YouTube di sini kan belum ada nih. Select ya. Saya masukkan dulu deh channelnya. Oke, kita buka channel saya di sini, Teguh Belajar. Saya ambil di video. Misalnya ini yang pertama. Share, kemudian kita pilih embed ya, embed di sini, copy. Jadi boleh embednya yang kita copy ya. Kalau embed, maka kita pilih di sini embed. URL is not valid, check link on. Oh, nggak mau. Oh, sorry. Di sini embed code. Baru paste, next. Nah, seperti ini, insert. Seperti ini. Kenapa kita pilihnya embed? Tujuan memilih embed adalah supaya user bisa langsung menonton di sini. Nanti bisa langsung ditonton di sini tanpa harus pergi pindah halaman. Misalnya harus pindah ke halaman YouTube misalnya ya. Jadi dia cukup klik di sini. Oke, selanjutnya ini bisa kita kecilkan.
bisa kita kecilkan, sesuaikan dengan kebutuhan saja ya, atau ukuran sini. Kemudian bisa ditambah lagi cara kedua, misalnya tadi pakai embed, cara kedua sekarang saya mau pakai YouTube ini. Kita search di sini channelnya ya, misalnya saya mau ganti yang kedua channel tentang storybook ini deh, share. Yang sekarang ini tadi kan embed ya, sekarang ini linknya, link langsung copy, kemudian saya pindahkan ke sini, kemudian saya paste di sini. Agak lama ya, ditekan, nah ini muncul. Setelah diklik enter, klik insert. Nah ini video yang kedua, caranya sama ya, ini yang menggunakan embed dengan yang menggunakan langsung linknya kita kopikan. Cara yang ketiga kita menggunakan ini, misalnya kita tambahkan di sini ya, klik upload YouTube. Nah, cara yang ketiga ini sama dengan yang kedua tadi, kita pilih misalnya yang ini, share lagi sama, pilih copy, masukkan di sini, paste, enter. Nah ini yang kedua, klik oke. Selesai dengan cara seperti ini, tinggal diklik di sini. Kalau yang cara kedua ini kita bisa klik judulnya dengan teks bawahnya. Cara yang ketiga ya. Kalau di sini bagaimana mau nambahkan seperti ini? Bisa saja tinggal ditambah text box di sini. Nanti text box ini bisa kita geser ya. Ini contoh. Bisa kita geser letaknya. Oh, saya mau pindah di sini di sampingnya. Boleh saja. Itu ya. Oke. Silakan Anda bisa memilih cara yang Anda sukai untuk membuat tampilannya lebih bagus. Oke, kalau sudah selesai, maka susunan portofolio kita, atau di sini saya akan membuatnya sebuah berita seperti landing page ya. Mulai dari home di sini, kemudian ada about me, ada project, ada tutorial AI video. Nah, untuk yang home sendiri, di sini saya akan menambahkan tombol supaya bisa di-link ke tempat halaman-halaman lainnya. Misalnya klik button ini, namanya about me. Linknya saya pilih this site about me, insert. Sehingga ketika ini diklik nanti dia akan pindah ke about me, ke halaman about me. Lalu saya tambahkan untuk button berikutnya adalah yang linknya project ya, berarti di sini project. Nah, ada tambahan project. Kemudian tambah lagi di sini tutorial AI. Maka halamannya, oh di sini ada halaman kalkulator, ada ini, biarkan saja. Ini langsung ke tutorial AI. Jadi ada 3 saja tombolnya. Karena kalau yang tadi kalkulator dan seterusnya itu ada di dalam project ya. Mau dirapikan ke tengah silakan geser, dibagi-bagi saja, pandai-pandai ngaturnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada di halaman home tadi, di teksnya home. Selanjutnya kita bisa setting di sini, navigation setting. Di settingan ini kita bisa tambahkan logo dan sebagainya ya. Atau langsung klik di sini add logo. Add logo, saya pilih select saja logonya. Saya pilih select, kemudian logonya bisa pilih gambar kita sendiri. Kalau saya pilih yang ini. AI text. Oke, sayangnya logo saya ini berwarna ini ya, nggak ada latarnya, transparan. Coba saya kasih
bagiannya ada putihnya. Kalau bagian putihnya agak terpotong dia di sebelah sininya. Tapi ininya jadi terlihat. Edit. Oke, colornya di sini kita pilih transparan lagi. Brand image udah ada viewers tool. Oke. Selanjutnya kita select home ini ya, select home. Di sini kembali ke sini pula. Ini dia project kita. Klik lagi. Sekarang sebelum kita publish, kita akan melihat tampilannya kalau seandainya dibuka menggunakan handphone. Preview dulu. Kira-kira kalau dilihat pakai HP seperti apa? Ini kalau melihatnya menggunakan desktop ya. Nah, ini untuk phone. Kalau lewat telepon seperti ini. Tuh. Kalau klik about me misalnya. Ini tampilannya di HP. Ternyata ini kepotong. Gitu ya. Terus back, kemudian kita akan publish. Nah, cara berikutnya publish ini address-nya bebas, kita mau nulisnya apa. Jadi misalnya saya pakai EduTech Guru langsung karena tadi pakai nama EduTech Guru. Kalau misalnya Anda menuliskan nama Anda di judul di atas kiri tadi, maka web address-nya nanti akan ada nama Anda di sini. Linknya adalah nanti https:// dua kali sites.google.com/view/nama Anda. Kalau sudah, klik request public search engine to not display my set. Nggak usah. Publish. Kalau sudah dipublish, ya sekarang sudah dipublish, maka Anda bisa ngambil linknya nih, copy publish site link. Copy link, ya. Kemudian kirimkan via WA ke orang lain atau untuk disimpan untuk orang lain bisa membuka link Google Site Anda. Tampilannya seperti ini. Nah, silakan Anda membuatnya lebih rapi, lebih bagus lagi dengan adanya halaman-halaman yang lebih banyak. Nah, ini teksnya tadi ada about me, ada project, ada tutorial. Anda bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan portofolio untuk kebutuhan diri Anda sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat.